Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Agus Sani MAP. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, yang mulia Bapak Rahman Syah, yang informasinya Februari nanti juga akan diwisuda di UMSU sebagai master. Beliau ini kader Muhammadiyah, semua ortom kecuali Nasyiatul Aisyah. Yang saya hormati Sekretaris Kopertis Wilayah 9, Bapak Dr. Haji Zulkarnain MA. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris serta anggota BPH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati jajaran Senat UMSU, para wakil rektor, dekan, para guru besar, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersama-sama pada pagi yang sangat indah dan berbahagia ini memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya, atas taufik dan inayahnya, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri, memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat atas wisuda sarjana, wisuda magister, dan ahli madya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini tentu saja saya merasa berbahagia karena wisuda kali ini diselenggarakan dalam suasana di mana kita dapat menyelenggarakannya secara tatap muka. Wisuda sebelumnya diselenggarakan secara tatap maya. Sekarang kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan oleh karena itu maka kita semua perlu bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita itu. Izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada Pak Rektor UMSU atas prestasi yang telah dicapai, yang tadi semua telah kita saksikan bersama-sama. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidak hanya unggul dan bereputasi secara nasional, tetapi alhamdulillah sudah berprestasi di kancah internasional. Karena itu saya merasa sangat bangga dan berbahagia bisa berada di sini dan menyampaikan selamat secara khusus kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UMSU dan Sivitas Akademika UMSU. Kalau tadi Pak Rektor ada pantun untuk saya ada pantun untuk Pak Rektor. Dari Jakarta ke Kuala Namu, terbang pesawat di malam hari. Hati bahagia kembali bertemu, Rektor Agus Sani yang banyak prestasi. Karena Pak Rektor tadi pantunnya satu, saya juga satu saja. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian, para wisudawan wisudawati beserta orang tua wali yang sangat berbahagia
pada pagi hari ini. Wisuda adalah bagian dari perjuangan panjang dalam karir Anda sebagai seorang akademisi, tapi tentu saja wisuda ini tidak dapat Anda raih tanpa kita semuanya mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Karena itu yang pertama tentu saja kita semuanya harus bersyukur atas nikmat Allah itu, karena dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat kita akan bertambah. Dan kalau kita bersyukur, sesungguhnya syukur kita itu kembali kepada kita masing-masing. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri mereka sendiri. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kaya dan Tuhan yang maha terpuji. Karena itu maka saya juga berpesan dengan pantun yang kedua, Pak Rektor. Pantunnya, ikan arwana, ikan bawal, jangan dicampur ikan cupang. Momen wisuda hanyalah awal perjalanan karir yang masih panjang. Saudara-saudara sekalian, tentu saja sekarang ini berbekal ijazah. Dan ijazah itu menjadi bagian penting dari karir Anda di masa yang akan datang. Sebagian Anda mungkin nanti akan bekerja, sebagian akan berwirausaha, atau sebagian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya berpesan agar ijazah Anda itu dirawat dengan baik. Karena kalau nanti Anda jadi pejabat, ijazah Anda tidak dipersoalkan oleh orang. Karena sekarang ini ada beberapa, ini Bang Rahman Shah ada joke itu, ada seorang bupati yang dia didemo berkali-kali oleh warganya. Kemudian bupati itu mengadu kepada seorang ustadz. Ustadz, saya ini didemo terus oleh warga saya. Kenapa didemo Pak Bupati? Masyarakat saya menuduh ijazah saya palsu. Terus yang benar bagaimana? Waktu saya beli kata yang jual asli gitu. Karena itu maka simpan baik-baik ijazah itu, insya Allah semuanya akan berguna untuk karir Anda di masa depan. Apapun indeks prestasi Anda, itu adalah bekal untuk Anda meraih sukses di masa depan. Kalau kita mengikuti teori yang ditulis oleh Dweck ya dalam bukunya Mindset itu, apapun IP Anda, berapapun yang Anda peroleh dengan IP itu semuanya berguna, karena itu adalah current state, keadaan sekarang yang Anda capai untuk Anda sukses lagi di masa depan. Kita harus berpikir dengan growth mindset dan jangan berpikir dengan fixed mindset. Yang berpikir dengan fixed mindset itu kadang-kadang menghakimi diri mereka sendiri, karena mungkin lulusnya itu lulus dengan syafaat. Lulus karena banyak dibantu, dibelas kasihani dosen. Karena sebagian dosen itu kalau sudah tahu mahasiswanya sudah semester akhir, kemudian belum lulus, itu akhirnya yang penting lulus berapapun IP-nya. Tapi itulah bekal Anda untuk sukses, karena sukses kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh indeks prestasi. Kalau Anda punya prestasi yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, itu adalah bekal Anda untuk juga lebih sukses lagi di masa depan. Sehingga kita harus memiliki filosofi growth mindset, berpikir optimistis dan berpikir bahwa masa depan itu harus lebih baik daripada masa lalu dan harus lebih baik daripada masa kini. Wisuda kali ini sekali lagi adalah bekal Anda untuk meraih sukses di masa depan itu. Kita semua mengetahui bahwa tidak semua hal itu kita pelajari di bangku perguruan tinggi. Tidak semua hal dalam kehidupan kita pelajari di bangku kuliah. Dalam bukunya Thriving at Work, What School Doesn't Teach You, yang ditulis oleh Dennis Mark dan Michael Dam, dia mengatakan bahwa banyak hal dalam dunia kerja, dalam hidup kita ini tidak kita pelajari di bangku kuliah. Karena kampus, sekolah tidak mengajarkan segala-galanya dan tidak bisa memberikan semuanya.
Pak Rektor tadi menyampaikan tentang perkembangan teknologi yang luar biasa. Teknologi digital dan berbagai macam kemajuan teknologi, terutama artificial intelligence, dan berbagai produk teknologi digital itu memang menjadi bagian dari realitas kehidupan yang harus kita kuasai. Bahkan di kampus pun saya yakin saudara telah mempelajari itu, tetapi itu pun tidak cukup. Karena sebagaimana ditulis oleh Azim Azhar dalam bukunya Exponential, How Accelerating Technology is Leaving Us Behind and What to Do About It. Bagaimana kemajuan teknologi itu senantiasa meninggalkan kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan itu. Teknologi berkembang dengan mengikuti garis eksponensial, sementara kemampuan kita mengikuti teknologi itu mengikuti garis datar. Sehingga akan selalu kita tertinggal. Sebelum saya berangkat ke sini, seorang kawan berkirim WA ke saya, dia coba mengirimkan ke saya tentang bagaimana AI, Artificial Intelligence itu dia tugaskan untuk tolong saya buatkan sambutan untuk generasi milenial 2045. Dalam waktu yang singkat, langsung bisa mengerjakan apa isi sambutan itu dan ternyata isinya juga proper. Jadi banyak hal dalam hidup kita ini akan digantikan oleh teknologi. Lalu bagaimana kita harus menyiapkan itu? Tentu tidak cukup semua kita pelajari di kampus, karena sekali lagi perkembangan teknologi itu mengikuti garis eksponensial. Yang bisa kita lakukan adalah membangun mentalitas pembelajar dalam diri kita. Kita semua harus menjadi long life learners, pembelajar sepanjang hayat. Sehingga ketika nanti Anda bekerja, ketika nanti Anda bermasyarakat, pada dasarnya Anda adalah seorang pembelajar, pada dasarnya Anda menempuh kuliah yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Kopertais, kuliah yang sesungguhnya. Karena itulah maka yang penting bagi kita sekalian di masa depan bukan di mana Anda bekerja, tetapi bagaimana Anda bisa berperan dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena itu maka ketika saya membaca pemikiran Dr. Ali Syariati dalam tugas cendekiawan Muslim, dia membuat manusia berdasarkan ilmu dan peranannya di masyarakat itu ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kategori ilmuwan, yaitu mereka yang tekun belajar, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tekun meneliti, tetapi semuanya for the sake of knowledge only. Semuanya hanyalah untuk ilmu pengetahuan semata-mata. Kemudian yang kedua, menurut Syariati adalah apa yang disebut dengan intelektual. Mereka yang menguasai ilmu dan menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat, dan dengan ilmunya itu dia juga menyampaikan pandangan dan pendapatnya kepada para pejabat. Tetapi itu pun menurut Syariati masih ada yang di atasnya lagi, yaitu ulama. Mereka yang memiliki ilmu, memiliki manhaj, memiliki ideologi, memiliki pandangan, dan menyampaikannya kepada masyarakat, tetapi belum sampai pada tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan cendekiawan, di mana seseorang memiliki manhaj, memiliki ideologi, memiliki prinsip hidup, memiliki visi yang jelas, dan dia berusaha untuk melakukan perubahan di masyarakat dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Dalam kaitan ini, sebagaimana tadi Pak Rektor menyampaikan, saudara-saudara sekalian perlu berada pada level sebagai cendekiawan. Manusia yang berilmu, manusia yang berkarakter, dan manusia yang memiliki integritas, serta berusaha untuk bagaimana melakukan perubahan di masyarakat dengan ilmu yang dimiliki, dengan integritas dan keunggulan yang juga dimiliki. Dalam kaitan ini saya kira yang penting di masa depan, saudara bisa bekerja di mana saja, karena pekerjaan itu pada dasarnya semuanya mulia sepanjang kita laksanakan dengan ikhlas dan bekerja sebagai bagian dari kita beribadah. Saudara bisa bertebaran di mana saja dengan profesi dan karir yang mungkin tidak sama dengan ijazah Anda. 60% mahasiswa itu bekerja di profesi yang di luar ijazah akademiknya. Banyak mereka yang sarjana fisika ternyata menjadi menteri kesehatan. Apa hubungan fisika nuklir dengan menteri kesehatan? It has nothing to do from the academic perspective, but that is what happened in our world now. Itulah yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Karena itu maka yakinlah bahwa ilmu itu
akan menuntun Anda mendapatkan banyak kemudahan, dan ilmu itu sebagaimana ayat yang dibaca oleh qori kita tadi akan membawa kita melakukan mobilitas sosial secara vertikal, mobilitas sosial di mana kita menjadi manusia biasa-biasa saja menjadi manusia yang luar biasa, from zero to hero. Inilah yang saya kira penting. Dan yang terakhir tentu saja, Anda semua adalah alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Anda semua adalah kader dan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu maka jadilah matahari, jadilah penerang dunia, dan jadilah pemandu kehidupan umat manusia dimanapun Anda berada. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, manusia yang bermanfaat bagi seluruh semesta. Hadis yang saya kira semua Anda hafal di luar kepala mengingatkan kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya tutup dengan pantun. Burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri. Insya Allah lain kesempatan kita akan bersambung. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.